Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Tuhan. Puji Tuhan kita boleh ada di dalam rumah Tuhan lagi. Dan semua ini karena kebaikan Tuhan. Tuhan sangat baik dan Dia tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Saudara, saya selalu teringat akan satu ayat dalam Ratapan 3 ayat 22-23 yang mengingatkan setiap hari bahwa our life is not done yet. Kehidupan kita tidak berakhir sampai hari ini. Tuhan masih mau berkarya di dalam kehidupan kita. Dalam Ratapan 3 ayat 22-23 kita melihat ada ayat berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya kasih setianya. Tak habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Saudara, besar kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita, amin. Sekali lagi, ICCC ada karena Tuhan baik. Kita diingatkan selalu untuk bertumbuh di dalam Dia, connect up dengan worship, connect in dengan fellowship dan discipleship, dan connect out dengan ministry dan mission. Dan sekali lagi, welcome to ICCC, ini minggu kedua di tahun 2026 dan kita akan maju terus di dalam Tuhan. Dan hari ini saudara, transformative call adalah tema untuk firman Tuhan hari ini, masih menyambung dari Korintus. Karena seperti Pastor Bun sudah sampaikan bahwa di tahun 2026 ini kita sama-sama akan banyak belajar tentang Korintus, kitab Korintus ya. Dan hari ini adalah sampai di 1 Korintus 1 ayat 4-9. Mari saudara kita akan lihat bersama tentang ayat itu. Oleh karena itu hari ini kita sama-sama akan belajar tentang panggilan Allah yang mengubah hidup kita. Ya, ada banyak panggilan. Saudara sering dapat panggilan kan? Panggilan apa yang paling sering? Panggilan dari suami atau istri, ya? Panggil gitu kan? Jawab nggak? Coba saudara nggak jawab, pasti akan ada omelan-omelan lah dari istri. Kedenger apa begitu kan? Ya, panggilan dari siapa lagi? Mungkin panggilan dari bos, panggilan dari teman-teman. Telepon kita ini suka manggil-manggil juga loh saudara, ya kan? Sebentar-bentar ting, gitu ya, dipanggil-panggil. Nah, juga ada panggilan-panggilan yang lain. Panggilan pekerjaan, panggilan pelayanan, panggilan-panggilan yang lain juga ada panggilan dokter sometimes ya. Ada yang suka dapat panggilan dokter, diingatkan lagi, ayo check up, harus bikin appointment, harus ambil obat dan lain-lain ya. Begitu banyak di dalam kehidupan kita ada panggilan. Tetapi kita harus ingat bahwa ada satu yang utama di dalam kehidupan kita adalah panggilan dari Allah. Saudara, kita harus tahu ada panggilan Allah di dalam kehidupan kita. Karena panggilan Allah itu sangat important. Dia bukan hanya mengingatkan siapa kita, status kita, tetapi akan mengubah direction di dalam kehidupan kita. Ya, minggu lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan memanggil kita, Tuhan menguduskan kita. Allah memanggil kita sebagai anak-anaknya dan Allah juga mau menguduskan kita. Dan Allah mau memanggil kita for a specific reason. Untuk apa saudara dan saya hidup di dunia ini? Sehingga hidup saudara dan saya bukan seperti hanya melewati roda yang berputar saja, tetapi punya meaning, punya significant di dalam life kita. Kita punya purpose dan kita boleh maju menggenapi apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, kita akan belajar dan memahami bagaimana panggilan Allah yang mengubah kehidupan kita itu sangat penting di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, mari kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 4-9. Firman Tuhan ini sekali lagi ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Di mana jemaat Korintus adalah jemaat yang punya banyak sekali permasalahan. Rasul Paulus mendirikan jemaat ini lalu meninggalkan selama beberapa bulan. Lalu pas melihat keadaannya sangat kacau, begitu ya. Banyak penyelewengan, banyak kesombongan rohani, banyak hal-hal yang tidak benar yang terjadi di Korintus, jemaat Korintus. Sehingga Rasul Paulus menuliskan surat Korintus ini ya. Kemarin sudah dijelaskan oleh Pastor Bun minggu lalu.
Dan hari ini sampai di satu perikop 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9. Di mana saudara menghadapi jemaat yang sedang banyak masalah ini, Rasul Paulus masih mengucap syukur. Ya, ini perikop judulnya adalah ucapan syukur saudara. Dan di dalamnya dari situ kita akan melihat ada panggilan yang mengubah kehidupan. Atau transformative call terjadi di dalam perikop itu ya. Waktu saya baca itu pun saya melihat wow luar biasa sekali. Mari saudara kita baca dan kita baca bergantian ya. Saya baca ayat yang genap, saudara baca ayat yang ganjil. 1, 2, 3. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak tercatat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, ayat yang menjadi ayat emas kita adalah ayat terakhir. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Saudara, kita lihat satu persatu apa yang menjadi isi hati Paulus waktu menuliskan ini dan apa yang kita bisa belajar dari dalamnya. Bagaimana tulisan Paulus sebagai ucapan syukur itu bisa menjadi transformative call buat kita. Saudara, saya waktu membaca ayat ini saya melihat dan saya berdiskusi dengan suami saya melihat, coba nih, lihat ayat ini sungguh luar biasa. Perikop ini sangat luar biasa. Kalau dibaca urutannya, suatu hari saya bisa menulis buku dengan mengambil alur ini. Sungguh transformative call, panggilan Allah yang mengubah hidup itu akan terjadi di dalam kehidupan kita anak-anaknya. Saudara, ayat ini dimulai dengan ayat keempat, yaitu yang menceritakan tentang kasih karunia yang mendahului segalanya. Ayat itu berkata, tadi kita sama-sama baca, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku, karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Saudara, Paulus menghadapi jemaat di Korintus, dia kalau mau datang, dia harusnya marah-marah saudara. Benar enggak? Harusnya marah-marah. Gimana nih? Kehidupan kamu kok pada begini gitu ya. Padahal sudah aku tinggalkan dengan cara yang landasan-landasan firman Tuhan dan lain-lain. Dulu baik, kenapa jadi begini? Bisa marah. Tetapi dia mendahului ucapan syukurnya dengan mengatakan bahwa aku mengucap syukur kepada Allah karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Jadi kasih karunia itu mendahului segalanya. Saudara, kasih karunia Allah mendahului segalanya di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita ada sampai sekarang, masih ada, masih hidup, masih bernafas, semua karena kasih karunia Allah. Karena anugerah Allah. Kalau saudara dan saya masih ada di tempat ini, berarti Tuhan masih punya acara, punya rencana di dalam kehidupan kita. Ada kasih karunia Allah yang mendahului dalam keadaan apapun. Bahkan waktu kasih karunia, anugerah ini diberikan kepada kita sebagai orang-orang berdosa. Saudara, kasih karunia atau anugerah adalah sesuatu yang sebetulnya tidak layak kita terima. Sebetulnya kita tidak layak menerimanya, tetapi Allah memberikannya kepada kita. Siapa di antara saudara di sini yang bersyukur bahwa di antara sekian banyak orang di Indonesia, saudara dan saya yang ada di Amerika? Lihat. Betapa kasih karunia sudah mendahului waktu mengirim saudara berangkat ke Amerika. Contoh ya itu ya. Bagaimana di sini saudara bertemu, ada yang bertemu dengan pasangan dan menikah. Ada yang sekolah, menuntut ilmu, menjadi sukses, menjadi dokter, menjadi lawyer. Gak tahu apa saja yang bisa terjadi. Kita bisnis, banyak di antara saudara dan kita semua di sini datang juga dengan tidak membawa apa-apa. Tetapi sekarang ada apa-apa.
Tuhan berikan berkat, semua karena kasih karunia Allah, semua karena anugerah Allah yang sudah mendahului berangkat. Saudara, dasar kehidupan kita bukan karena kekuatan manusia. Dasar kehidupan anak Tuhan bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena kasih karunia Allah. Karena ada inisiatif Allah yang mendahului untuk saudara ada di tempat ini. Oleh karena itu, jangan sia-siakan hidup kita. Ingat, hidup kita sudah dipanggil, dikuduskan. Saudara punya status di hadapan Allah sebagai anak-anak Allah. Bukan hidup yang biasa-biasa saja. Tetapi biarlah panggilan Tuhan tidak menjadi panggilan yang biasa saja. Tadi kita sudah nyanyi ya, dengar dia panggil nama saya. Saudara, kalau Tuhan panggil nama saudara, dengar. Kadang-kadang apa? Kita budak enggak? Kadang-kadang kita budak atau orang Jawa bilang budek. Budak itu pura-pura gak denger gitu ya saudara. Tuhan udah lu berapa kali panggil. Tapi kita yang bukan ku jawab ya. Jawabnya apa? No, ntar dulu, masih sibuk dan lain-lain. Jawabannya begitu ya. Tetapi hari ini Tuhan mau ingatkan kalau Tuhan memanggil saudara dan saya siap untuk menjawab ya. Ku jawab ya. Ya, karena ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Nanti kita akan lihat hal-hal yang berikut, saudara. Dan dalam Efesus juga dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan kita benar-benar gratis. Keselamatan kita benar-benar anugerah dari Tuhan, bukan hasil perbuatan baik kita. Ya, banyak agama-agama di dunia mencari keselamatan dengan berbuat baik, dan hanya satu agama Kristen yang mengajarkan bahwa keselamatan adalah dari Tuhan, diberikan kepada kita, dan kita berbuat baik bukan untuk mendapat keselamatan, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Ya, amin, puji Tuhan. Dan saudara, Tuhan mengasihi kita bahkan waktu kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oleh karena itu saudara, kita harus ingat bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita itu berharga di mata Allah. Dan semua karena kasih karunia Allah. Kita bersyukur karena semua anugerahnya. Mungkin ada di antara saudara dan saya juga yang kadang-kadang merasa, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu, aku sudah berdoa, aku sudah berusaha, aku sudah berharap. Tetapi ada masa-masa di mana kita itu merasa tidak berdaya, saudara. Kadang-kadang itu terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan. Tetapi ingat bahwa kasih karunia Allah tetap ada buat saudara dan saya. Anugerahnya masih ada buat saudara dan saya. Tuhan mau kita dipanggil, dikuduskan, dan ingat identitas kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, tahun 2026 maka apa, kesulitan apapun yang akan terjadi, ingat bahwa Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan menguduskan kita, dan Tuhan mau memakai kita terus. Anugerahnya tetap ada di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, waktu kita sudah menerima kasih karunia Allah, ayat 5 tadi mengatakan kita diperkaya di dalam Kristus. 1 Korintus 1 ayat 5 mengatakan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Saudara, menjadi kaya di sini bukan hanya bicara mengenai materi, ya, tetapi di sini lebih dikhususkan tentang perkataan dan pengetahuan. Dan jangan lupa dikatakan di ayat ini, sebab di dalam Dia. Dia itu siapa, saudara? Di dalam Yesus, di dalam Kristus, di dalam firman-Nya kita akan diperkaya. Saudara, oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk kita berpegang kepada Tuhan Yesus. Untuk kita berpegang kepada firman-Nya. Karena di dalam firman Tuhan ada terletak janji-janji firman Tuhan. Dan solusi-solusi di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca, maka kita tahu
Saudara, saya pernah menyaksikan ini mungkin di suatu keadaan, suatu kesempatan kami Tuhan beri mobil Mercedes baru gitu ya, mobil Mercy. Dan waktu kami bawa ke LA, pulang ke San Francisco, mobil itu kena paku di tengah jalan. Di tengah jalan kena paku, lalu kami segera ke pom bensin, cari tempat untuk kita bisa ganti ban gitu ya. Dan itu kejadiannya adalah winter, kira-kira menjelang tahun baru gitu ya. Jadi antara Christmas dan tahun baru ada liburan, kami pergi. Dan saat itu saudara, keadaannya sudah makin gelap, kita mau buru-buru. Apa yang suami saya lakukan? Langsung ambil dongkrak dan kita dongkrak-dongkrak kan. Itu logikanya begitu. Saudara, menit-menit ini mobil nggak mau naik, saudara. Bannya nggak mau naik. Kita sudah bingung, udah kita panik, makin gelap ya. Ini nggak mau naik, gimana caranya nih dongkrak? Lalu tiba-tiba saya teringat, baca manual book. Saya jadi baca manualnya. Dan waktu baca manualnya itu saudara, ternyata posisi dongkraknya bukan di belakang tempat biasa kita dongkrak mobil-mobil biasa ya. Tetapi di samping saudara. Dan waktu kami lakukan seperti apa yang diinstruksikan di dalam manual itu, langsung naik mobilnya. Langsung kita bisa ganti ban, langsung mobilnya bisa jalan. Dan saat itu Tuhan mengingatkan di dalam kehidupan kami, bahwa ada banyak kemungkinan error di dalam kehidupan kita. Tetapi jangan cari jalan keluar sendiri. Jangan pakai kebisaan kita. Tetapi look at your manual of life. Apa manual of life kita? The Bible. Saudara, kembali ke firman Tuhan. Karena disitulah yang akan memperkaya kita di dalam macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya juga pernah membawa firman Tuhan tentang perkataan. Betapa perkataan itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Hidup mati kita dikuasai lidah. Kalau lidah kita sering mengutarakan hal-hal yang buruk, yang negatif, maka kehidupan kita juga akan negatif. Dan kalau kita mengutarakan hal-hal yang baik, memuji Tuhan, bersikap positif, gak usah mengeluh, memuji Tuhan aja, menyatakan Tuhan lebih besar dari segala permasalahan kita, maka Dia juga Allah yang akan bekerja di dalam kehidupan kita. Positif, think positif, kata-kata yang positif itu yang harus keluar, maka kita akan melakukan positif tindakan, act yang positif ya. Saudara, ada satu percobaan yang baru saja saya juga lakukan. Saya mendengar ada percobaan tentang seorang profesor dari Jepang yang memperhatikan tentang air. Air itu kalau diajak ngomong dengan manis ya, disetelkan lagu, dikatakan dengan manis lah ya, engkau baik, air kamu sangat berguna dan lain-lain, dia akan membentuk kristal saudara. Dan ini diselidiki oleh profesor itu ya, membentuk kristal. Tapi kalau air itu dimaki-maki, dikutukin, dikata-katain apa segala macam, air itu molekulnya akan berantakan. Nah, profesor ini membuat percobaan dengan menaruh beras, nasi ya, nasi yang udah matang, direndam dengan air, lalu bikin dua. Yang satu diajak ngomong yang positif, yang satu diajak ngomong yang negatif. Saudara, 1 minggu yang lalu saya udah kayak orang gila saudara, ngomong sama nasi. Ya, saya ngomong di kamar yang satu biar nasi yang satu nggak kedengeran gitu kan. Nasi, air, terima kasih ya, kamu menjadi source of energy buat saya. Terima kasih, engkau menjadi berkat buat keluarga kami. Saya ngomong manis-manis sama dia. Saya mengucap syukur kepada Tuhan ada kamu nasi. Udah kayak dianggap kayak orang gila kali. Terus saya balik ke tempat lain, ke kamar mandi, saya bawa yang satu. Nasi, kamu tidak berguna. Kamu ada airnya lagi di situ, jelek, kamu tidak berguna. Saya lakukan seperti itu saudara. Selama kira-kira 1 minggu saudara bisa percobaan ya, karena saya sudah membuktikan. Dan itu profesor memang benar, profesor itu juga membuktikan begitu. Yang dikata-katain pakai kata-kata negatif, keluar moldnya saudara, jamuran, mold yang biru-biru gitu tuh, keluar itu, yang satu enggak, yang kata-katanya positif enggak, yang manis itu enggak. Saudara, itu luar biasa sekali apa yang terjadi di dalam air karena kuasa perkataan. Demikian juga
pengetahuan, memberikan hikmat kepada kita, saudara. Firman Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang benar di dalam kehidupan. Oleh karena itu, saudara akan diperkaya di dalam Kristus melalui panggilan transformasi di dalam kehidupan kita yang mengubah kehidupan kita lewat perkataan di dalam Tuhan. Saudara, Raja Daud juga berkata bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Saudara tahu itu. Di dalam keadaan sometimes kita merasa ada hal-hal yang kurang dalam materi. Ya, Tuhan tidak hanya memperkaya kita di dalam hal-hal yang rohani, tetapi Tuhan juga bisa memperkaya hal-hal yang keperluan kita, ya. Mazmur 37 ayat 25 mengatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2026, tetapi transformative call, apa yang Tuhan panggil di dalam kehidupan kita akan menguatkan saudara dan saya. Melalui firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita akan menguatkan saudara dan saya untuk bisa berjalan terus. Dan ingat janji Tuhan bahwa bagi orang benar, Raja Daud menyaksikan, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Jangan khawatir akan hari esok. Dan 2 Korintus 12 ayat 9 juga berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, sometimes Tuhan izinkan kita ada di dalam satu posisi yang lemah, karena dia apa? Mau memperkaya kita. Saudara diperkaya karena saudara sedang tidak punya. Jadi diperkaya kan? Diberikan sesuatu. Dan kadang-kadang ada satu posisi di mana Tuhan menaruh kita di satu posisi yang lemah. Supaya apa? Supaya kuasanya bisa bekerja di dalam kehidupan kita. Dan kuasanya yang bisa menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Saudara diberi experience untuk berjalan di dalam Tuhan. Saudara, kita melihat lagi berikutnya, apa yang saudara akan dapatkan dari panggilan Allah yang mengubah kehidupan adalah kesaksian yang nyata di dalam hidup. 1 Korintus 1 ayat 6 tadi kita baca, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Saudara, Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil adalah kabar baik. Tetapi kalau cuma didengarkan saja, tidak pernah dinikmati, tidak pernah dialami, percuma. Saudara, ada begitu banyak hal-hal yang bisa mengubah kehidupan kita. Iblis tidak peduli. Seberapa banyak kamu mau baca Alkitab, seberapa banyak kamu mau mendengarkan firman Tuhan. As long as kamu gak usah lakukan dan kamu gak usah terima janji Tuhan. Sibuk kita dengan hal-hal yang lain, tetapi kita tidak alami Tuhan. Oleh karena itu kita mau ingat bahwa Tuhan memanggil kita untuk kita berubah, untuk kita ditransform, untuk kita memiliki kehidupan yang berkemenangan. Dan ada kesaksian yang nyata di dalam kehidupan. Apa yang kita baca bukan sekedar apa yang kita baca. Yang kita dengar bukan hanya kita dengar khotbah-khotbah yang kita dengar. Tetapi itu adalah hal-hal yang kita alami di dalam kehidupan. Saudara, Ayub pernah mengalami masalah yang begitu besar. Dan ada satu ayat yang Ayub mengatakan, dulu aku mendengar tentang Engkau, Allahku, tetapi sekarang dengan mataku aku melihat akan kebesaran-Mu. Dulu aku hanya mendengar, tetapi aku sekarang mengalaminya. Saudara, kita mungkin akan menghadapi hal-hal yang tidak enak di dalam kehidupan. Suatu hari saya pernah diharuskan operasi payudara sebelah kiri karena ada benjolan besar. Dan waktu itu saya bahkan bilang, Tuhan, kalaupun saya harus dipanggil Tuhan pulang dengan cara ini, saya rela, saya siap. Tetapi Tuhan, aku mendengar banyak orang tuh yang sembuh, orang disembuhkan mengalami mujizat Tuhan. Boleh enggak Tuhan? Aku mau alami. Ini aku Tuhan, pakai aku. 18 Mei 2007 saya harus masuk ke dalam rumah sakit di Kaisar untuk dioperasi. Tetapi saya berdoa dan waktu itu memang Tuhan ingatkan ada 10 orang kusta yang disuruh
pergi memperlihatkan diri kepada imam untuk dinyatakan sembuh. Ya, saudara ingat cerita itu. Lalu saya bilang, Tuhan, kalau boleh aku seperti 10 orang kusta itu Tuhan. Aku akan datang ke rumah sakit, tetapi hanya untuk dinyatakan sembuh. Aku mau alami Tuhan, mujizat-Mu. Kalau memang Engkau izinkan, pakai aku Tuhan menjadi alat-Mu. Pakai aku Tuhan untuk mengalami kebenaran firman-Mu. Bahwa kuasa-Mu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Dan kalau memang Tuhan izinkan, biarlah aku juga mengalami kesembuhan. 1 minggu sebelum tanggal yang ditentukan, saya merasa bahwa benjolan itu menyusut, saudara. Menyusut. Dan itu benjolan sakit ya, saudara. Seperti orang sakit gigi, merah warnanya. Dan saya berdoa, Tuhan, aku percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Kalau Tuhan izinkan aku sembuh, aku hanya melihatkan diri kepada dokter ya Tuhan, bahwa aku sembuh. Kalau boleh ya Tuhan, saya berdoa. Dan itu menyusut. Seminggu menyusut. Dan sampai harinya saya tetap berangkat ke Kaiser. Saya tetap masuk ke dalam ruang operasi. Dan hanya untuk dinyatakan bahwa dokternya bilang, ini sudah tidak ada yang harus dioperasi lagi. Segala kemuliaan hanya buat Tuhan. Tepuk tangan yang meriah juga buat Tuhan. Karena hanya Dia yang bisa menyatakan hal-hal yang mustahil di dalam kehidupan kita. Saya dan suami saya pernah mengalami masalah keuangan yang sangat-sangat besar. Dan tidak ada orang yang bisa menolong kami. Dan saat itu kami hanya bersimpuh di hadapan Tuhan. Dan kami hanya bilang, Tuhan, hanya Engkau yang bisa menolong kami. Engkau Allah yang bisa menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan aku percaya Engkau bisa menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan Tuhan benar-benar memberikan caranya. Saudara, kalau tadi menyanyikan lagu Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Saudara, itu adalah lagu kesaksian kami. Waktu tahun 2009, di mana krisis ekonomi Amerika begitu besar saat itu, kami mengalami masalah yang sangat-sangat besar dan tidak ada orang yang bisa menolong kami. Kami punya kredit card, hutang itu banyak sekali sampai ratusan ribu US dollar, dan kami punya hutang bisnis juga sangat banyak, begitu banyak. Dan tidak ada yang bisa menolong kami. Ada rumah-rumah yang kalau Tuhan tidak tolong kami akan di foreclosure. Ada rumah-rumah investment yang tenannya di layoff. Yang sini gak bisa bayar. Jadi kita harus pakai kredit card. Sangat susah keadaan saat itu. Kami ada restorannya tutup. Landlordnya harus tutup tempatnya, kita diusir. Gak bisa perpanjang sewa. Restoran tutup. Sangat susah keadaan saat itu. Tetapi waktu itu saudara, bayangkan saya dan suami saya adalah pemimpin pujian. Dan hari itu saya harus memimpin pujian. Saya sudah ngomong sama Tuhan. Biasanya saya berdoa, Tuhan, lagu apa ya Tuhan yang mau dinyanyikan? Apa lagu yang menyenangkan hatimu? Dan saat itu saya sudah bingung. Tuhan, ini keadaanku sudah berlawanan Tuhan dengan lagu-lagu yang saya nyanyikan. Keadaan kami babak belur Tuhan. Betapa saya harus menyanyikan Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang dahsyat. Tapi keadaanku babak belur Tuhan. Apa yang aku harus lakukan? Tuhan, tolong robohkan temboknya. Saya bilang begitu. Robohkan temboknya Tuhan. Lagu apa lagi yang saya harus nyanyikan? Robohkan temboknya Tuhan. Dan saat saya berdoa, saya minta lagu. Lagu apa Tuhan? Tuhan munculkan lagu ini. Dan lagu ini boleh dibilang saya udah lupa sama sekali saudara. Dan kata-katanya kalau saudara pikir, perhatikan, aneh. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Silly kelihatannya ya. Tetapi saat itu Tuhan bilang, lompati temboknya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Dan aku Allah yang setia akan memberikan jalan keluar sehingga engkau dapat menanggungnya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Saya waktu itu seperti Tuhan mengingatkan banyak hal. Termasuk film Free Willy yang saya pernah nonton ya. Itu ikan paus melewati bendungan saudara. Dengan jarak yang sangat kecil. Tetapi dia bisa lewatin. Lalu saya ingat tembok Yeriko yang rubuh. Saya ingat bagaimana Gideon meniup sangkakala dan musuh-musuh dikalahkan. Saya teringat bagaimana Raja Yosafat juga menaikkan pujian sehingga musuh-musuh Israel dikalahkan. Dan Tuhan benar-benar melakukan sesuatu yang tidak masuk akal saudara. Dan
Kalau diceritakan akan sampai beribu-ribu jam ya saudara. Tapi saya akan singkat saja bahwa Allah memberikan jalan keluar bagi kami dengan cara yang luar biasa. Ada kemenangan yang terjadi pada saat kita memuji Tuhan. Pada saat kita mau mengalami kesaksian yang nyata, Injil yang nyata di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau saudara mau melek, saudara harus buta dulu. Dan kalau keadaannya sekarang sedang buta, percayalah Tuhan yang akan mencelikkan mata kita. Kalau saudara merasa bahwa sekarang sedang lumpuh, percayalah itu adalah cara untuk Tuhan bisa memberikan experience kepada saudara untuk kita bisa berlari lagi. Saya bahkan berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau aku harus masuk ke dalam badai ini, aku akan masuk asal Engkau besertaku. Biarlah aku yang buta melihat lagi, biarlah aku yang lumpuh, aku akan berjalan dan berlari lagi. Dan Tuhan menyatakan kuasanya sehingga kehidupan kita, the transformative life itu, bisa menjadi kehidupan yang menyaksikan kasih Tuhan yang besar. Saudara, mungkin ada rasa takut di dalam kehidupan kita. Tuhan mau ingatkan bahwa Tuhan kadang-kadang bekerja di saat kita punya rasa takut. Waktu kita menunggu, bukan berarti kita sedang lemah di situ. Tuhan sedang memproses kita. Dan biarlah firman Tuhan itu yang bekerja lebih daripada apa yang saudara bisa lakukan. Yang berikut saudara, diperlengkapi selagi menunggu dengan iman. Saudara, 1 Korintus 1 ayat 7 mengatakan, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Suatu hari Tuhan Yesus akan datang kembali, ya. Menjemput saudara dan saya secara massal atau pribadi demi pribadi. Di antara waktu kita diselamatkan dan sampai kita kembali kepada Tuhan, itu ada jangka waktu. Dan disitulah kemarin Pastor Bun sudah menjelaskan bahwa kita dikuduskan. Kita melewati satu proses, ya. Dan bukan hanya masalah dikuduskan saja, tetapi saudara diperlengkapi selagi saudara sedang menunggu. Menunggu kemana Tuhan mau pimpin saudara, ya. Diperlengkapi dengan banyak hal. Dan salah satunya adalah dikatakan di sini karunia, ya. Karunia-karunia yang demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus yang akan memberikan karunia kepada anak-anaknya, ya. Namanya juga spiritual gift, hanya diberikan kepada anak-anak Tuhan yang sudah menerima Tuhan Yesus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan karunia itu ada banyak, ada yang diberi 1, ada yang diberi 2, ada yang diberi 3 sesuai dengan apa yang Tuhan mau berikan. Ya, tetapi karunia-karunia itu bukan hanya untuk saudara sendiri, untuk menguatkan satu dengan yang lain, untuk memperlengkapi satu dengan yang lain. Dan kita diperlengkapi satu dengan yang lain. Ada karunia mungkin seseorang yang bisa menasehati. Oleh karena itu pada saat saudaranya yang lain lemah, saudara yang bisa menasehati bisa menasehati. Ada karunia di mana kita bisa memberikan kemurahan. Ada orang-orang yang bisa Tuhan pakai untuk memberikan kemurahan kepada orang-orang yang kekurangan. Ada hal-hal yang lain. Karunia-karunia itu begitu banyak. Saudara, tetapi digunakan untuk satu tubuh. Dan kita semua di sini adalah satu tubuh Kristus. Masing-masing punya karunia. Tidak ada yang tidak punya selama kita adalah anak Tuhan yang sudah menerima Tuhan Yesus. Karena pasti akan diberi walaupun cuma satu. Ya, pakai karunia itu. Dan seperti satu tubuh Kristus, maka tubuh Kristus ini akan bekerja sama. Satu dengan yang lain akan melengkapi. Ada kemungkinan satu tubuh melakukan sesuatu yang salah, tetapi yang lain harus bisa mengampuni. Di dalam Korintus ada masalah karena ada perpecahan di dalam gereja. Nah ini yang harus diwaspadai. Karena kita adalah satu tubuh, kita harus ingat bahwa kalau ada masalah diselesaikan bersama dan harus bisa saling memaafkan, saling mengampuni, saling menerima satu dengan yang lain. Karena itulah kita memang berbeda. Saudara, kalau saudara lari, lalu kepaduk, lalu jatuh, terus kakinya sakit, saudara mau salahkan siapa? Mau salahkan mata?
Ya kan? Kakinya salahkan mata. Ini mata sih. Gak lihat ada batu, ada apa segala macam misalkan gitu ya. Terus apakah kaki mau tendang mata? Coba. Enggak kan? Saudara, pada saat saudara dalam satu tubuh Kristus itu mengalami sakit, maka seluruh tubuh sakit. Lebih baik kita yang bisa bergerak, tangan misalkan, turun tangan, ambil obat, lalu kasih betadine ke kaki yang sakit, kasih perban, kasih band-aid, kasih something, gitu. Kaki gak bisa marah-marah kepada mata, apalagi mau tendang mata, susah juga ya emang posisinya. Tetapi itulah saudara, di dalam satu tubuh kita diperlengkapi selagi menunggu dengan iman. Pernyataan Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang terjadi di antara kita itu kita memang bisa alami, ya. Keadaan-keadaan bisa alami. Tetapi kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan mau kita saling mengasihi, kita saling menghormati, kita saling memaafkan, kita lakukan. Nah, saudara, ada karunia-karunia yang diberikan kepada masing-masing orang. Dan itu bagus. Tetapi ada juga masalah kedewasaan. Karunia ini harus diikuti dengan kedewasaan, saudara. Saya mau mengumpamakan dengan banyak alat masak ya. Saya punya banyak alat masak tapi saya tidak bisa masak, saudara. Ya, saudara bayangkan kalau saya punya alat masak dan saya tidak tahu cara menggunakannya. Maka alat masak itu mungkin akan menjadi problem buat saya. Saudara misalkan pasang blender tapi tutupnya tidak dipasang, saudara. Lah kira-kira gimana coba? Akan berantakan di kitchen kan? Gak karu-karuan. Demikian juga kalau kita misalkan ini kumpulan alat musik yang kita tidak bisa cara pakainya. Maka drum, ini gitar dan segala macam akan kacau bunyinya. Tidak akan main seperti tadi ya, tim praise and worship sungguh luar biasa ya saudara. Yang latihannya katanya cuma sedikit dan kebanyakan ngobrol, jangan kebanyakan ngobrol makanya ya. Jadi lebih bagus, ini yang sudah kebanyakan ngobrol aja bagus ya. Jadi dengan orang-orang yang bisa memainkannya maka akan terjadi satu simfoni yang indah. Demikian juga kita tubuh Kristus. Mari kita menempatkan diri kita di mana kita bisa ada sehingga tubuh Kristus ini bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kita menuju apa yang menjadi rencana kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, ada begitu banyak orang-orang di dalam Alkitab yang diperlengkapi. Saya ambil contoh Yusuf ya saudara. Yusuf itu, saudara tahu dia dijual oleh saudara-saudaranya ke Potifar menjadi budak, lalu difitnah, masuk ke penjara, dan dari penjara dia jadi Perdana Menteri mana? Mesir, ya jangan bilang Israel, saya sudah, masa Israel? Bukan, Mesir. Jadi Perdana Menteri Mesir saudara. Jaraknya mungkin 13 tahun, mungkin ya sekitar. Saudara, dia sudah mendapatkan kasih karunia Allah dari depan. Benar tak? Dia sudah mendapatkan mimpi, dia tahu dia akan ini akan menjadi pemimpin di antara keluarganya dan lain-lain. Tetapi dalam proses itu saudara, dia mengalami begitu banyak masalah. Ya. Dan masalah itu adalah satu proses yang si Yusuf ini alami untuk Tuhan memperlengkapi dia. Saudara, dia diperlengkapi. Ada kasih karunia yang sudah mendahului dia. Bahkan waktu dia sampai di Mesir dan ketemu saudara-saudaranya, dia pun bilang bahwa ini karena Tuhan yang mendahului aku untuk berangkat ke Mesir supaya menolong bangsa yang besar. Ya, ada anugerah Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel lewat Yusuf di tahun-tahun sebelumnya. Dan ini berangkat, Yusuf diperlengkapi selagi menunggu dengan iman sampai mimpinya itu menjadi kenyataan. Di situ dia menjadi budak dan dia menjadi budak teladan loh saudara. Itu dipercaya oleh Potifar. Di situ dia belajar begitu banyak. Sampai masuk penjara pun dia menjadi kesayangan dari kepala penjara. Dia memimpin para narapidana di sana. Karena apa? Tuhan akan siapkan Yusuf untuk memimpin bangsa yang besar. Dan dia mengurus keperluan narapidana.
Gak tahu narapidananya ada berapa, tapi kan banyak saudara. Makanannya lah, apanya lah, keperluannya dan lain-lain. Dan Yusuf dilatih Tuhan di situ. Sehingga waktu dia sampai jadi Perdana Menteri di Mesir, dia sudah siap untuk mengatur 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun masa kekurangan. Mengatur lumbung-lumbung di Mesir, semua Tuhan sudah persiapkan. Saudara, sometime mungkin panggilan Tuhan terjadi pada saat saudara itu merasa seperti Yusuf, dibuang. Saudara merasa susah keadaannya. Saudara di lay off. Saudara dikirim ke sebuah tempat di mana saudara tidak suka. Saudara masuk ke sekolah di mana saudara merasa bukan jurusanku ada di sini. Saudara ada di tempat-tempat yang tidak enak. Tetapi percayalah bahwa kasih Allah, kasih karunia Allah sedang mendahului saudara. Dan itu yang akan memimpin saudara terus. Bahkan di poin ini adalah diperlengkapi. Saudara sedang diperlengkapi. Waktu saya datang ke Amerika, saya kerja di sebuah deli. Saya kerja pembuat sandwich. Saya nggak tahu yang namanya sandwich, saya nggak tahu jenis roti, saya nggak tahu apa saudara. Tetapi saya belajar di situ bukan membuat sandwich. Saya belajar multitask. Saya belajar customer service. Saya belajar sesuatu yang nantinya akan Tuhan pakai di kemudian hari. Dimanapun saudara belajar, berada sekarang. Apapun yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Ingat bahwa kita orang-orang yang dipanggil. Yang akan mengubah kehidupan saudara adalah kalau kita diperlengkapi. Waktu kita menunggu dengan iman. Amin saudara. Saudara percaya. Kadang-kadang kita menghadapi kelemahan. Tapi nantikanlah Tuhan. Kadang-kadang saudara mengingat, lama banget ya saya nih di dalam posisi ini saya udah gak betah banget Tuhan. Mungkin saudara gitu. Saya dulu di kafe kerja, ngelamar jadi teller banget aja gak pernah diterima saudara. Bingung saya. Saya kerja jadi sampai saya bilang ini Tuhan, ini aku mau dibukakan kafe apa Tuhan? Aku dikerja suruh di kafe terus gitu ya. Saya pernah loh berdoa begitu. Sampai saya akhirnya berdoa Tuhan, berikan saya pekerjaan di mana saya bisa happy. Dan Tuhan sungguh sangat luar biasa. Ada orang yang datang dari The Salvation Army, makan di kafe tempat saya kerja. Lalu singkat cerita, saya ditawari pekerjaan, saya masuk ke sana sebagai data processor. 6 bulan kemudian saya dipromosi jadi database manager. Dan yang luar biasa, saya tidak pernah sekolah komputer saudara. Saya tidak punya background sebagai orang-orang database, data analis apalagi. Sama sekali gak ada. Tetapi karena Tuhan yang melakukan segala sesuatunya itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara-saudara mungkin di dalam keadaan di mana saudara lesu, capek, keadaan yang tidak enak. Ayat ini biar menguatkan kita. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu adalah janji Tuhan. Apa yang saudara harus lakukan? Nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan. Ada waktunya Tuhan akan bekerja. Ada waktunya Tuhan akan melakukan sesuatu. Dan Dia akan memberikan kekuatan buat saudara dan saya. Bahkan saudara diumpamakan seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kalau saudara berlari tidak akan menjadi lesu dan berjalan tidak akan menjadi lelah. Saudara, yang berikut adalah Tuhan meneguhkan sampai akhir. Saudara, firman Tuhan tadi kita baca 1 Korintus 1 ayat 8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Sometimes Tuhan itu memakai cara-cara untuk saudara tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Sometimes Tuhan memakai persoalan di dalam kehidupan kita untuk memurnikan kita. Saudara, tujuan hidup kita adalah untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita semua sudah dipanggil bukan hanya untuk hidup di dunia ini. Siapa yang mau hidup 1000 tahun lagi di dunia ini? Ya kan? Gak ada, saudara, mau juga tetap tidak bisa. Suatu hari saudara dan saya, senang atau tidak senang, kita akan pulang ke rumah Bapa. Dan Tuhan sedang mempersiapkan kita. Karena kesanalah tempat kita akan tinggal selama-lamanya bersama Tuhan. Oleh karena itu tujuan Tuhan adalah kita diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Dan karakter Kristus yang harus ada di dalam hidup kita dicontohkan di dalam buah roh adalah memiliki kasih, sukacita,
Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mana saudara yang belum ada? 9-9-nya belum ada. Waduh, cuma ada 8. Oh, saya cuma ada 7. Atau saya cuma ada 1. Saudara, work on it. Karena itu tujuan Tuhan. Saudara, suatu hari kita akan pulang, tetapi karakter Kristus yang akan kita bawa pulang. Oleh karena itu, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ingat 9 tersebut. Oh, mungkin aku harus lebih sabar. Oh, mungkin aku harus lebih memiliki kasih kepada orang lain. Oh Tuhan, kayaknya tentang sukacita deh. Aku sukacita kalau ada duit Tuhan. Kalau nggak ada duit aku kok bete ya. Nah mungkin di situ tuh. Jadi banyak nggak ada duit terus. Cepet lulus saudara. Jadi tanpa duit kita tetap sukacita. Gitu saudara. Mungkin damai sejahteranya nih kalau saya semuanya adem ayem dan lain-lain. Nah saudara berdoa. Tuhan aku mau memiliki damai sejahtera. Di mana keadaan di sekitarku mungkin gak karu-karuan. Tetapi ada peace di dalam hatiku. Sampai itu bisa kita dapatkan. Karena itu yang Tuhan cari. Itu yang Tuhan tuju. Apakah mungkin ada kesetiaan kita? Pengendalian diri kita. Kelemah lembutankah mungkin? Saya bawel banget Tuhan. Saya suka marah-marah Tuhan. Maaf. Tapi Tuhan biarlah aku diubahkan. Untuk menjadi orang-orang yang lemah lembut. Yang punya lemah lembut. Yang punya kesabaran. Saudara, doa seperti itu akan membawa orang-orang menyebalkan datang kepadamu. Ya, akan membawa orang-orang yang membuat saudara sulit datang kepadamu. Karena itu ujiannya di situ. Kalau saudara bisa lewati itu, saudara lulus. Ya, ingat saudara bahwa Tuhan akan meneguhkan sampai akhir. Dalam bentuk apapun, Dia adalah Allah yang tidak akan meninggalkan pekerjaannya di tengah-tengah. Saudara tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Sebagai orang-orang yang dipanggil, sebagai orang-orang yang akan mengalami perubahan hidup, saudara tidak akan ditinggalkan Tuhan. Oleh karena itu tetap berpegang kepada Tuhan. Tuhan berikan aku kekuatan. Karena janji Tuhan, Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai selesai. Saudara dan saya adalah bejana yang sedang dibentuk Tuhan. Saudara ingat minggu lalu ada art Jepang yang diperkenalkan oleh Pastor Bun, namanya apa? Bukan Sakura. Ayo siapa yang ingat? Bukan teppanyaki. Apa coba? Siapa yang ingat? Kin depannya. Kintsugi. Saudara yang sudah pada ke Jepang siapa ya ini ya? Banyak loh padahal di sini loh. Ya. Cuma ingat teppanyaki. Kintsugi. Ya, saudara sedang dibentuk oleh Tuhan menjadi kintsugi itu, ya, yang ada emasnya. Kita broken, saudara. Kita adalah orang-orang yang broken. Kita orang-orang yang pecah. Kita orang berdosa. Kita tidak layak. Tetapi oleh darah Yesus itu yang membalur kita sehingga kita menjadi karya yang indah di mata Tuhan. Dan tidak hanya stop dari situ, saudara. Ada tangan Tuhan yang menandatangani. Saudara, masterpiece itu selalu ditandatangani. Dan tanda tangan yang ada di dalam kehidupan saudara. Dan saya adalah namanya Jesus Christ. Saudara mencerminkan karya Allah. Dan Dia akan terus memperindah, menambahkan keindahan di dalam kehidupan saudara. Yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah saudara. Dia tidak meninggalkan pekerjaannya. Dan Mazmur 138 ayat 8, Raja Daud berkata, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Tuhan akan menyelesaikan bagimu. Bagimu, para student yang sedang sekolah, yang mengalami masalah, bapak ibu yang punya rumah tangga sedang kacau, keluarga yang mungkin berantakan, relationship satu dengan yang lain kacau. Saudara-saudara yang bekerja mungkin sedang diancam layoff. Ada hal-hal masalah di dalam pekerjaan. Tuhan akan menyelesaikannya bagimu. Di dalam kehidupan kita bergantunglah kepada Tuhan. Karena Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Ini yang terakhir. Karena Allah yang memanggil kita adalah Allah yang setia. Ayat ini tadi kita sudah baca, yang memanggil kamu, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia.
Transformation call, transformative call, panggilan Allah yang mengubah hidup kita tidak untuk semua orang. Untuk siapa saudara? Yang memanggil, yang dipanggil, yang menerima, yang masuk ke dalam persekutuan dengan anaknya yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, ini adalah satu kunci yang sangat berharga. Apapun di dalam kehidupan kita bisa terjadi, tetapi transformative call itu hanya bisa terjadi waktu saudara dan saya ada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memanggil kita kepada persekutuan. Allah itu setia, tetapi Allah itu memanggil. Apa jawab saudara? Saudara, apakah saudara mau bilang tunggu? Apa saudara mau jawab iya? Panggilan yang pertama adalah bagi yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Adalah satu panggilan yang indah di mana saudara bisa masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita yang waktu lampau dihapus oleh darah Yesus. Dan Tuhan memberikan kehidupan kekal. Tuhan memberikan kehidupan yang penuh purpose di dalam kehidupan di dunia ini. Dan Tuhan akan memberikan kehidupan kekal waktu kita pulang ke rumah Bapa. Itu yang pertama yang kita harus ambil waktu masuk ke dalam persekutuan dengan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah kita mendengar panggilan Dia dimanapun saudara dan saya berada. Apapun profesi saudara dan saya, bahwa ada panggilan-panggilan khusus untuk saudara bukan menjadi seorang engineer yang biasa saja, tetapi engineer yang berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Saudara dipanggil sebagai businessman yang bukan hanya mencari uang, mengelola perusahaan, tetapi menjadi kingdom developer. Menjadi businessman yang untuk dipakai untuk kerajaan Allah, perluasan kerajaan Allah. Siapapun kita, apapun kondisi kita, ada panggilan Tuhan. Tidak semua orang akan menjadi pendeta, tetapi semua kita dipanggil menjadi alat-alat untuk mentransformasi kehidupan kita dan mentransformasi dunia di sekitar kita. Maukah saudara menerima panggilan Tuhan itu? Dan kalau mau saudara masuk ke dalam persekutuan dengan anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menerima Tuhan Yesus, lalu kita hidup di dalamnya. Kita harus ada di dalamnya. Kita membaca firman-Nya setiap hari. Kita berdoa, kita menaikkan pujian penyembahan kepada Dia. Kita bersekutu dengan teman-teman, saudara seiman dalam fellowship, discipleship, ikut di dalam cell group, small group, bertumbuh bersama saudara-saudara yang lain. Dan juga kita memberikan hidup kita untuk Dia, talenta kita, kemampuan kita, materi yang Tuhan berikan, segala macam. Hati kita untuk Tuhan. Sehingga kita hidup berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rencana kehendak Tuhan. Saudara, bejana yang Tuhan mau pakai adalah bejana yang bersih. Tuhan tidak pakai bejana yang kotor. Oleh karena itu Tuhan sudah menguduskan kita menjadi anak-anaknya. Jaga kekudusan. Kita tidak hidup seperti dunia. Kita tidak sama. Kita sudah dipisahkan untuk hidup sesuai dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Apa yang tontonan-tontonan dunia lakukan, jangan ikutin. Saudara saya dan suami saya mengambil satu keputusan ya. Bahkan kami tidak mendengarkan lagu-lagu dunia. Kita enggak ikut. Karena kami tahu itu masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam hati. Dan itu akan keluar dalam tindakan. Lebih baik kami menyimpan lagu-lagu rohani, praise and worship, sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, yang bisa membangun kerohanian kami. Itu contoh. Suami saya tidak nonton film horor. Saudara, siapa nih yang senang nonton film horor? Lah setan kok ditonton senang bener, gitu ya. Saudara mikirnya gitu loh. Lah aku sudah bayar, aku nontonin setan jadi bintang filmnya lah, gitu ya. Sudah bayar, sudah ini, terus pulang ketakutan. Terus nanti kalau di rumah, di tempat gelap ketakutan sendiri. Lah buat apa saudara? Itu uang lebih baik digunakan untuk hal yang lain.
Ya, apa yang masuk ke dalam pikiran kita itu akan masuk ke dalam hati kita dan akan keluar sebagai action kita suatu hari nanti ya. Mungkin enggak sekarang, tetapi pada saat saudara lewat di jalan di kuburan pasti ketakutan. Gitu kan? Karena teringat. Jadi buat apa? Saudara, lebih baik investasikan uang itu untuk hal-hal yang lain, untuk pekerjaan Tuhan, untuk menonton boleh tetapi film Disney misalkan gitu ya, yang menghibur, yang bisa menolong saudara untuk bertumbuh. Saya menonton film Disney untuk mengambil temanya itu apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, nanti kapan-kapan saya ceritakan, tetapi selalu kalau saya menonton sesuatu, ada apa di film ini yang saya bisa belajar sesuai dengan firman Tuhan. Ada apa ya. Saya nonton film Avatar saudara. Ya, nanti saya ceritakan dan diskus sama yang sudah nonton nih ya, anak-anak muda kemarin saya diajakin nonton Avatar, coba kamu dapat apa di situ yang sesuai firman Tuhan. Gitu ya. Jadi apa yang kita bisa belajar? Anak-anak muda ya, semua saudara-saudara juga yang tua. Ya, drama Korea dan lain-lain apa segala macam yang berguna. Jangan yang menyita waktu lalu nangis-nangis sendiri, emosi dan diterapkan kepada keluarga lagi. Waduh, jadi kacau ya. Itu film, saudara. Itu disutradarai oleh orang-orang yang memang begitu gitu ya. Jadi jangan diterapkan, dunia khayal itu dunia maya ya saudara. Oke, saudara, baiklah. Tuhan tidak akan meninggalkan kita karena Dia Allah yang setia. Bahkan pada saat kita tidak setia, Dia pun tetap setia ya. Hari ini kita dipanggil oleh Allah yang setia. Kita dipanggil oleh Allah yang setia untuk mengalami transformatif perubahan hidup dengan apa? Kasih karunia yang sudah mendahului segalanya. Lalu saudara diperkaya di dalam Kristus. Melalui firman Tuhan, melalui persekutuan, melalui apapun. Saudara ditambahkan terus, diperkaya. Dan biarlah kesaksian itu timbul di dalam kehidupan kita. Ada buah-buah yang saudara lihat. Dulu aku seperti ini, sekarang aku menjadi ciptaan yang baru. Dulu aku banyak melakukan hal-hal yang tidak berguna. Tetapi sekarang waktuku aku gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dulu aku hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan, sekarang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi harus ada kesaksian. Lalu kita tetap diperlengkapi selagi menunggu dengan iman. Tuhan yang akan meneguhkan kehidupan kita. Tuhan yang akan setia terus memimpin hidup saudara dan saya. Apapun yang sedang terjadi sekarang, bertahan. Apapun yang sedang terjadi sekarang, percaya Tuhan punya jalan keluar. Apa yang sedang saudara dan saya alami sekarang, Dia akan selesaikan sampai akhir. Karena Allah yang memanggil kita adalah setia. Mari saudara, kita akan tutup ke firman Tuhan hari ini. Pejamkan mata saudara. Dan panggilan Tuhan sekali lagi datang kepada kita. Yang pertama adalah kepada saudara-saudara yang belum menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini adalah satu kesempatan Tuhan mau saudara meresponi dengan menjawab ya. Kalau itu adalah saudara, mari angkat tangan saudara dan katakan, Tuhan ini aku. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan aku mau hidup sesuai dengan rencana kehendak-Mu. Aku mau taat Tuhan mengikuti rencana kehendak-Mu. Tuhan jadilah Raja dan Tuhan di dalam kehidupanku. Ampuni setiap dosa-dosaku, jadikan aku sebagai anak-Mu dan aku akan mengikuti Engkau seumur hidupku. Dan bagi saudara-saudara yang sekarang sedang mengalami mungkin keletihan di dalam kehidupan ini. Mungkin sedang mengalami kesusahan, kelemahan, hati yang merasa kering. Saudara mungkin merasa takut, ragu akan apa yang sedang saudara jalani di dalam hidup ini. Dan mungkin ada yang sudah merasa gagal, merasa jatuh. Dan ini juga adalah saat di mana Tuhan mau memanggil saudara. Menyatakan bahwa aku ada buat engkau. Aku ada di sampingmu. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau itu adalah saudara, mari saudara angkat tangan. Dan katakan kepada Tuhan bahwa ini aku Tuhan. Tolong aku
Dan saudara mau Tuhan menyampaikan kepada saudara bahwa tidak usah takut. Sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu pagi ini dengan hati yang terbuka dan penuh syukur. Kami mengucap terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika kami lemah, ragu, jatuh, Tuhan Engkau melihat hati kami Tuhan. Engkau tahu beban yang kami bawa, pergumulan yang mungkin tidak bisa kami ceritakan kepada siapapun. Tetapi kami mau bersyukur karena keselamatan kami bergantung hanya kepadamu Tuhan. Kesetiaan-Mu yang tidak berubah. Peganglah tangan kami, teguhkan iman kami, pulihkan kami Tuhan, hati-hati kami yang lelah, bangkitkanlah pengharapan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau menerima panggilan-Mu, transformative call Tuhan, yang Engkau akan lakukan di dalam kehidupan kami karena kasih karunia-Mu yang sudah mendahului segalanya Tuhan. Kami diperkaya di dalam Engkau. Tuhan, biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang nyata Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Ada perubahan Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah Engkau yang memperlengkapi kami terus Tuhan dengan karunia-karunia-Mu selagi kami menantikan Engkau. Tuhan, teguhkanlah kami. Biarlah kaki kami Tuhan tetap berdiri. Teguhkanlah hati kami sampai akhir. Karena kami tahu Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang akan menyelesaikan bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya. Dan biarlah firman ini kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya kita